Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bahri Syafa'ah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidatina min jami' ahli baiti jami' dhurriyyati jami' ashabihi خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Babu ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air ma'rifatnya, air socaduana. Kapan Rasulullah mengalirkan air socaduanya, air ma'rifatnya. Nah, ini akan membahas tentang itu. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin al-Mubarak, an Hammad bin Salamah, an Thabit, an Mutarrif wa huwa ibn Abdullah bin Syakhir, an abihi. Nah, berarti dari bapaknya, dari abahnya Abdullah bin Syakhir, ya. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka'azizil mirjali minal buka. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa, dan adapun dia yusalli salat siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali jawfihi azirun ka aziril mirjalil minal buka. Kemudian mengalir, terdengar suara yang kika dito kayak air yang menggelembung, air matang yang menggelembung. Terdengar, artinya tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal buka, yaitu tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi as-salat setelah kemudian molar kanjeng Nabi. Kayak bunyinya air yang menggelembung tangisannya gemericik air. Gak bisa. Nah, bagaikan suara seperti itu, yaitu tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali itu molar, menangis tatkala beliau salat. Kenapa beliau salat menangis? Karena ketika salat beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau bersabda, beliau berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Hei Bilal, terima kasih Bilal. Ketika engkau mengumandangkan adzan berarti membuat aku istirahat." Kanjeng Nabi sekalangkau ketika sudah adzan berarti disitulah Nabi istirahat. Tetapi istirahat kanjeng Nabi ketika adzan as-salat. Maksudnya apa? Istirahat tidak memikirkan apapun, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi istirahat kanjeng Nabi ini keduaan ban Gusti Allah pada waktu salat. Makanya nikah dijelaskan ketika salat Rasulullah molar karena bahagia, molar karena senang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Nikah tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan itu pun as-salat seringkali Rasulullah
molar, menangis. Karena apa? Karena senang. Menangis karena rindu, menangis karena bangga, menangis karena senang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abna wa duaan ban Gusti Allah. Kini orang as-salat ni wa duaan komunikasi. Salat itu adalah komunikasi individual antara manusia dengan Khalik, antara makhluk dan Khalik, antara yang dicipta dan pencipta. Wa duaan. Mangkana senang. Kanjeng Nabi pun Sayyidina Bilal nika mengumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istirahat, memikirkan yang lain, istirahat hanya berdua dengan Allah. Senang. Orang kalau sudah berduaan dengan yang dicintainya, maka tangisannya bukan tangisan sedih, tapi tangisannya adalah tangisan senang. Apa maknanya nangis? Bunga, rindu lah. Itulah tangisan Rasulullah SAW. As-salat kirika. Hadis yang selanjutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Muawiyah bin Hisham, haddatsana Sufyan 'anil A'mash ani Ibrahim an Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud qala. Jadi hadis ini jadi awalnya dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, siapa Abdullah bin Mas'ud? Qala berkata li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi ni kan ada dekat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa debu? Iqra alayya. Ketika ka Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayya. Abdullah bin Mas'ud, Iqra, bacakan Al-Quran ayat alayya untukku. Wah, ini kayak gitu. Fakultu, kemudian saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala, aku disuruh membacakan untukmu, sementara wa alayka, dan untukmu unzila. Dan sementara Al-Quran ini diturunkan untukmu. Maksudnya, ketika kena berkaget. Ajunan makon putin kau lekak itu mau saki Al-Quran. Padahal Al-Quran turun ke aku ajunan. Nah, maksudnya kenika. Mak ki esoro maos. Mak ki esoro maca. Ceng Al-Quran ni turun ke Gusti Kanjeng Nabi lah. Tapi Rasulullah masih menyuruh sahabatnya, Iqra alayya. Nah, baca. Kangku sengkok Al-Quran tidak. Kan kaget. Masa abdi nama maca kangku ajunan ceng Al-Quran turun ke ajunan. Tak tafelik kan itu kira-kira kan bisa. Nah, ma abdi saya mau sah. Nah, kan Al-Quran turun ke ajunan. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu. Nah, ini kan Kanjeng Nabi, inni uhibbu, sesungguhnya saya senang an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan Al-Quran dari selain diriku. Maksudnya senang Kanjeng Nabi merengaki suara Al-Quran, merengaki ayat dari orang lain. Kesokan. Mikirnya nikah yang menunjukkan kula pun panjurkan kau tu senang. Jangankan maus Al-Quran, merengaki Al-Quran bacaan nikah kau tu senang. Harus menyentuh kepada hati kula pun panjur. Nikah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi walaupun dirinya yang diturunkan Al-Quran oleh Allah, beri mukjizat Al-Quran, tapi Kanjeng Nabi terus merangkaki bacaan-bacaan Al-Quran dari orang lain. Faqara'tu, kemudian saya membacakan untuk Rasulullah surat An-Nisa. Pas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena epakon ban Kanjeng Nabi mau surah An-Nisa hatta balaghta, hingga sampai kepada bacaan wajibna bika ala haula'i syahida. Allah. Kemudian ketika nyampe bacaan nikah, wajibna bika ala haula'i syahida. Ya. Nikah. Manusia nikah ke angkui napa zaman. Kanjeng Nabi ini sebagai syahid, saksi, saksi. Ketika Al-Quran nikah
napa zaman turunaki ka angku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi dikasih sebagai saksi terhadap bagaimana turunnya Al-Qur'an. Kemudian tidak dapat kagak nikah ayat kenika ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud maus ayat kenika qala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan faraitu, aku melihat ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani, aku melihat kedua makrifat Rasulullah bergelimang dengan air mata. Di Kanjeng Nabi memirengaki Al-Qur'an, molar Kanjeng Nabi. Mon oding ka artena molar kula bade. Ini keteti saksi Allah, berat teti saksi. Molar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila panjenengan mon ngerti ke Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an akan molar air mata nih. Molar air mata. Ketika kita membaca bagaimana siksa kubur, bagaimana hari kiamat pas ngerti ke artian Al-Qur'an molar. Tengah malam, makanya yang juraki kula pun baca dengan mon maus Al-Qur'an tengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, maksudnya setedung, senyita, orang yang berselimut, bangunlah walaupun sebentar engkau bangun tengah malam dan bacalah Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan bagus. Yang jika dinto suara dan tajwidnya. Tengah malam ni fokus malam harus Al-Qur'an. Nah boleh pas ngerti ke artinya. Biar misalnya tak mengerti artinya, makin pon banyak terjemahan Al-Qur'an. Beli yang Al-Qur'an dan terjemahannya. Coba per ayat dikaji, perhatikan terjemahannya, bayangkan dan pikirkan. Kerepes aing mata nih kan. Tepak ke ayat-ayat jika itu tentang penyiksaan, tepak tentang kiamat. Apa yang mau kita persiapkan ketika menghadapi kiamat? Ketika dapat al-yawma nakhtimu ala afwahihim وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah tila pondapak dah setong hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban, lisan kita dikunci oleh Allah. Ada lisan kita dikunci oleh Allah karena lisan ini seringkali berbohong. Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala wa tarjuluhum bima kanu yaksubun. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka. Tangan-tangan kita ni kan yang berbicara, benih lisan dekat yang berbicara. Allah. Makanya aku dah panjenengan tak bisa bohong nang itu jadi. Abak ni kata nang yang berbicara. Engki kuste, tenkola yang kui kepukusan meloloh, tanang yang kui nekuk Al-Quran meloloh, tanang apa nekuk tasbih meloloh. Ni kedekian yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tukallimuna aydihim. Bukan lisan kita tapi tangan kita ni kedekian yang akan berbicara. Engki kuste, tenkola pera apa nekuk ni ka meloloh, tak apa nekuk Al-Quran, tak apa nekuk ngani ka Allah. Tanang berai pamitong pese malolo, pese na kita yang kui kangku sodako, pese na kita yang kui kangku perjuangan, pese na kita yang kui ibadah. Banyak bergelimang harta abdina kuste, tangan kak dito yang menghitung uang terus menerus, tapi uangnya tidak pernah keangkui syarat ibadah. Ni kesehatannya dikit, ni katanya dikit. Tangan yang berbicara, bukan lisan kunci wan Allah ni kadakian. Totop lisan yang menyaksikan gedung-gedung kita keliling dia. Ini kasih nyaksaya kaki karpet senyaksaya ini kaki engki guste tengkau le sering eko bay sujud bersi fulan. Nah ini yang akan menjadi saksi kelak
Kemudian ketika ngak gini, apa yang mau kita andalkan? Kula pun panjenengan mau tak cet banyak ibadah. Makanya Kanjeng Nabi tidak dapat kagela Allah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat berat dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kini kaki anika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Qur'an molar. Yang pertama tadi ketika Rasulullah salat molar, kekhusyuan salat. Ya Allah, damai. Karena kalau merasakan kelembutan kehadiran orang yang dicintai, nih contoh ibarat panjenengan kada dengan tamui, pas datang tamu itu ke tamu itu yang kau rindu dan kau cintai, aduh, waktu setengah hari, 1 hari tak terasa, senang apa? Duaan dengan orang yang dicintai, sampai kadang tidak terasa meneteskan air mata. Abid tak terbangkit, tidak terbangkit. Oh, ya Allah. Nangisnya bukan susah, tapi nangis karena rindu. Nangisnya karena bunga, nangisnya karena senang. Itulah potret kehidupan Rasulullah SAW. Ngajari kekuluban panjenengan hati ketu bersih. Karena ketika hati bersih, maka inilah kebersihan akan memancarkan ke makrifat akan melahirkan dan mengalirkan air mata karena senang dan karena rindu. Ini tak bisa direkayasa. Jadi tapi beda kia air mata yang air mata buaya atau air mata palsu. Nah, beda kia tangisan hanya tangisan palsu. Tapi mau nikah benih. Nikah tangisan karena kebersihan jiwa, tangisan karena kemurnian kejernihan hati. Moga-moga kula panjenengan kita itu bisa mengikuti jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang ebaktuna salat, lebur ebaktuna maus dan mendengarkan Al-Qur'an. Nek coba panjenengan pun andi HP, andi TV, kedingan kiperangaki murattal Al-Qur'an. Coba setiap saat, abah mungkin tidak terasa pertama kali, coba terbiasa. Nyaman. Merangaki murattal Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an di TV, petek TV channel Mekah, channel khusus ayat-ayat Qur'an, merangaki andi HP, mendengarkan HP. Abah terbiasa mendengarkan Al-Qur'an, enak, indah, sejuk hati ini. Mun merangaki Al-Qur'an. Wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang iman bergetar hati mereka ketika dibacakan Al-Qur'an. Ketika tanda tikudawan panjenengan mun beda iman iate tile baca Al-Qur'an bergetar beriman. Tapi mun pun baca Al-Qur'an para sajusa maca aten tak ada sekali bergetar cuman menyaman. Kenika pun tanda-tanda perlu eces imanna. Sehingga para dropa para dropa. Sing HP 5% kenika pun. Mun 5% eces tuli. Nah, berarti kenika koran kenika. Sinyal lah tak ada. Nah, tak ada sinyal. Bisa jadi sinyalnya habis, bisa jadi paketan tak ada. Nah, mun paketan bisa beli. Tapi mun sinyal terganggu, nah tekak paketan banyak sarah sinyal. Nah, sinyal bisa dicari. Sesosa anika tidak pun aperian deka napa deka IC na HP deka pereng penting abu yaitu hati. Munlah hatinya kacau, munlah hatinya rusak bahaya gitu. Makanya mun pun kula baca merengal Quran engkau mata ngeter sekali lah cuman menyaman. Ya kule tak biasa tak ngeter. Napa lah cuman menyaman. Berarti ada iman yang perlu kita tingkatkan. Karena tanda-tanda orang iman wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Moga qulubun panjenengan terus menerus tambahi kekuatan iman sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.